Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Firdaus dengan NIM 44452300026, program studi ilmu kelautan Universitas Sultan Agung Tirtayasa kelas 2B. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang strategi berkelanjutan mengelola sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan blue economy. Nah, yang pertama, apa itu blue economy? Nah, blue economy ini adalah konsep ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kesehatan ekosistem laut. Nah, lalu selanjutnya apa sih tujuan dan prinsip utamanya? Nah, tujuan dan prinsip utamanya itu yang pertama ada melindungi ekosistem laut dari kerusakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui ekonomi berkelanjutan, yang terakhir ada mendorong inovasi dalam pemanfaatan sumber daya laut yang efisien. Selanjutnya ada apa pentingnya blue economy? Nah, pentingnya blue economy ini yaitu menjaga keseimbangan populasi ikan dan spesies laut lainnya melalui perikanan berkelanjutan dan regulasi yang ketat. Lalu apa saja sih sumber daya yang perlu dikelola? Yang pertama ada ikan dan biota laut. Nah, memanfaatkan ikan dan biota laut ini dapat menjaga keseimbangan populasi ikan dan spesies laut lainnya melalui perikanan berkelanjutan dan regulasi yang ketat. Yang ketiga ada energi laut. Nah, energi laut ini dapat memanfaatkan potensi energi dari gelombang, angin, lepas pantai, dan panas laut sehingga sumber energi terbarukan. Yang ketiga ada pariwisata laut. Nah, dengan mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut seperti ekowisata dan wisata alam. Yang keempat ada bahan tambang laut. Nah, ini dengan cara mengeksplorasi dan menambang sumber daya mineral bawah laut dengan metode yang minim dari dampak lingkungan. Selanjutnya, apa sih tantangan dalam pengelolaannya? Yang pertama ada overfishing, yaitu penangkapan ikan secara berlebihan, teman-teman, yang mengancam kelangsungan stok ikan dan ekosistem laut. Yang kedua ada polusi laut. Nah, contohnya itu kayak limbah plastik, tumpahan minyak, dan polusi kimia yang mengakibatkan kerusakan habitat laut dan kesehatan biota laut. Yang terakhir ada perubahan iklim. Nah, contohnya itu kayak kenaikan suhu laut dan pengasaman air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya ada pentingnya sumber daya manusia atau SDM. Nah, dengan SDM yang terampil dan terlatih, itu adalah kunci untuk mengelola dan mengembangkan sektor kelautan secara berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana sih strategi pengembangan SDM tersebut? Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan khusus bidang kelautan. Nah, itu dengan cara menyediakan program pendidikan dan kepelatihan yang fokus pada keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan sumber daya laut. Bagaimana sih tentang teknologi kelautan itu seperti apa dan praktek berkelanjutannya itu seperti apa. Yang kedua ada riset dan inovasi teknologi kelautan. Nah, ini tuh dapat mendorong penelitian dan mengembangkan teknologi baru, teman-teman, yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut, serta mendukung inovasi dalam konservasi dan pemanfaatan energi terbarukan. Lalu bagaimana implementasinya? Bagaimana implementasi teknologi dalam blue economy itu? Nah, yang pertama inovasi dan teknologinya itu dapat dengan cara mengembangkan dan menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut dan aktivitas ekonomi kelautan. Nah, contoh teknologinya itu ada apa aja sih, teman-teman? Yang pertama ada sistem informasi geografi. Nah, dengan menggunakan sistem informasi geografi ini kita dapat
memetakan dan memonitor kondisi laut itu seperti apa, termasuk distribusi biota laut, kualitas air, dan aktivitas manusia. Yang kedua ada drone dan sensor bawah air. Nah, dengan menggunakan teknologi drone dan sensor bawah air ini, kita dapat memantau lingkungan laut, aktivitas penangkapan ikan, dan kondisi habitatnya itu seperti apa, sehingga dapat memberikan data real time untuk pengelolaan yang lebih baik. Nah, lalu ada nggak sih kebijakannya? Nah, ini tuh ada regulasi dan undang-undangnya. Dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung pemanfaatan berkelanjutan dan pelindungan sumber daya laut nih ada pada Perpres Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Nah, kesimpulannya, Blue Economy mengelola sumber daya laut secara efisien, teman-teman, dan berkelanjutan, mendukung konservasi dan teknologi ramah lingkungan, pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan riset itu sangat penting. Kolaborasi lintas sektor ini mendukung kebijakan dan praktik ramah lingkungan. Keberhasilan Blue Economy juga terlihat dari contoh negara-negara yang telah menerapkannya dengan bijak dan inovatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.